Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Di siang hari yang terik ini, tapi keren. Kalian masih semangat? Masih semangat belajar? Masih. Oke, baiklah. Baik, sebelum kita mulai aktivitas belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Bersiap. Sebelum mulai pelajaran hari ini, atau baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali ya kita berjumpa lagi. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan. Ibu akan membawa materi dengan topik yaitu terkait dengan motivasi berprestasi. Oke. Nah, tentu kalian mungkin sudah tidak asing lagi ketika ada guru BK yang memberi pengajaran di kelas, itu dinamakan dengan bimbingan klasikal, ya, layanan bimbingan klasikal. Tentu kalau BK itu bukan hanya di kelas saja, ya. Kalau guru bidang studi kan hanya di kelas, ya, mengajarnya di kelas. Tapi kalau BK berbeda. Jadi ada yang di luar kelas, yaitu bisa di mana saja, ya, dengan layanan-layanan yang berbeda, gitu. Nah, salah satunya adalah layanan bimbingan klasikal, yaitu yang ngajarnya itu di depan kelas dan semua siswa ikut. Gitu. Berbeda dengan layanan yang lain yang hanya beberapa saja atau hanya individu saja. Ya, oke, baik. Sebelum Ibu memulai ke topik yang akan Ibu bahas, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu layanan bimbingan klasikal. Kenapa dijelaskan? Supaya kalian paham, walaupun setiap pengajaran udah tahu, tapi tetap harus dijelaskan, ya. Kemudian Ibu akan memberikan layanan informasi, yaitu terkait dengan topik atau materi yang akan Ibu sampaikan, gitu ya. Nah, untuk asas juga akan Ibu sampaikan. Di sini ada asas yang namanya asas kenormatifan. Nah, apa itu asas kenormatifan? Jadi ketika nanti sedang berlangsung pengulasan materi, itu kalian diharapkan untuk bersikap normatif. Jadi ketika ada ibu yang sedang berbicara, kalian mendengarkan. Kalau ada teman kalian sedang berbicara, juga kalian harus seperti itu, ya. Jadi jangan ibu bicara, kalian bicara, gitu ya. Nah, kemudian ada asas kerahasiaan, di mana ketika ada misalkan nanti teman kalian yang lagi curhat di sini, terus ayo kalian bicarakan di luaran, itu tidak boleh, ya. Jadi hanya sebatas di kelas ini saja. Itu yang dinamakan asas kerahasiaan. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, di mana ketika kalian misalkan mau bertanya atau ibu bertanya, kalian dengan sukarela angkat tangan menjawab atau bertanya. Itu namanya kesukarelaan. Itu, ya. Jadi asas-asas tersebut itu bisa kita laksanakan, bisa kita gunakan sepanjang berjalannya pembelajaran ini. Itu, ya, bisa dipahami. Nah, gimana dengan topiknya? Apakah kalian bisa mengikuti atau jangan nggak usah, topik ini kurang seru, gitu. Bagaimana pendapat kalian? Apakah setuju dengan topik yang akan Ibu bawakan? Setuju. Ya, oke, baik. Terima kasih. Baiklah,
Ibu akan lanjut saja. Siapa hari ini yang ya? Udah? Oke, baik. Sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Nisa Sapitri, ya. Ari, Ardeta, Asmiranti, Bayu, Delia, Dewa, Fatin, Gopur, Gopal, Hendra, Henry, Kenzi, Kayla, KGS, Livina, Lutfiani, M. Fahri, Mendianti, Muhammad Fahmi, Fahmi, Muhammad Hafiz, Sakit, kenapa Hafiz? Oke, Nabila, Nadialin, Najwa, Nisrina, Nur Fadilah, Rafa, Aisyah, Ranti, Sarah, Sapiola, Selma, Safa, Tadea, Pertu, Yongki, Zaskia. Oke, 2 orang ya, tidak hadir. Baik, kita lanjut kepada topik atau materi. Nah, di sini judulnya adalah motivasi berprestasi. Nah, sekarang Ibu bertanya, apa yang terbesit dalam pikiran kalian ketika mendengar kata motivasi? Penyemangat, kemudian dukungan, dorongan, kata-kata, oke. Semua penyemangat, dorongan, kata-kata, ya, semuanya betul. Jadi motivasi itu adalah, jadi ketika kita misalkan ya melakukan sesuatu nih tanpa adanya motivasi, kira-kira akan sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan? Berarti dengan kata lain kita membutuhkan. Nah, ada nggak di antara kalian yang tidak membutuhkan motivasi? Yang tidak membutuhkan motivasi, saya bisa kok tanpa motivasi. Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, berarti semua membutuhkan motivasi. Oke, kemudian, karena di sini sudah pada ngantuk kayaknya, Ibu kasih ice drinking dulu ya. Oke, silakan tebak gambar. Kelihatan nggak? Kurang. Di sini gambar apakah yang Anda lihat pada gambar di samping? Apa? Bunga. Nah, yang kedua, bisakah Anda menemukan gambar manusia? Itu kelihatan sebelah kanan manusia, Bu. Yang di bawah mancing. Itu sebelah kanan. Ayo. Ayo tunjuk. Tunjukin di mana gambar manusianya. Kan ini tuh ketelitian. Ada nggak gambar manusianya? Makanya ke depan. Sok, siapa yang ke depan? Dewa. Kan di sini sukarela, nggak ada yang ayo, mana? Ayo cepat tunjuk mana gambar manusianya. Di antara 36 nggak ada yang ini bisa menunjukkan. Ayo Kak Ges. Terus lagi ngomong dia, Bu, yang mana ya? Enggak apa-apa. Tunjuk aja, asal tunjuk boleh. Sana ke depan. Tunjuk mana? Asal tunjuk aja.
pendapatmu yang mana? Yang mana? Ayo, yang mana? Bagus terus. Yang kalian mulai. Ini sini. Ini sini. Kamu sini. Sini dua-duanya. Dua-duanya sini. Ayo. Yang mana? Ini kali. Oke, pendapatmu itu bagus yang mana? Kaget, Yang Bu. bawah, oke. Oke, kemudian Bagus siapa, Bu? kalian manggilnya bagus-bagus. Kaget, Bu. Agus, Bu. Ini kali ya? Ya, oke. Yang itu. Cat ikut kan? Ayo, yang mana? Itu, Bu. Nah, ini yang ini, Bu. Itu. Oke. Silakan mana? Mana? Tuh. Oke, bisa. Berarti di antara semuanya itu tidak ada yang konsentrasi Dimulai. ya. Nah, coba. Coba. Kalau kalian bilang oh berarti paham. Apa yo? Oh. Ini adalah bibirnya. Ini adalah dagunya. Ini adalah lehernya. Ini adalah topinya. Ini adalah matanya. Ini hidungnya. Ini bibirnya. Ini dagunya. Dan ini adalah lehernya. Emang iya, Bu. Jelas? Bisa bilang oh? Bisa nggak bilang oh? Kalau bilang oh berarti ini ya psikologi. Kalau kalian belajar belum dapat oh masih melongo, bilang oh orang kelupaan. Kalau kata gurunya jelasin dong, paham? Paham. Tapi kalian belum bilang oh. Tetap kalian tuh artinya belum paham. Bagaimana paham sampai di sini? Iya. Paham ya? Oke. Apersepsi. Nih. Jadi apersepsi itu adalah pendapat, ya. Misalkan gini. Diakui kita ambillah contoh itu di Jepang. Bagaimana orang-orang Jepang itu sangat berkualitas. Ya. Kita bisa lihat dari mana? Dari perkembangan negaranya, negara maju. Lihat aja dalam segala bidang negara Jepang itu semuanya berkembang, semuanya maju pesat, ya. Baik dari teknologinya, baik dari pendidikannya, baik dari sumber daya alamnya. Kecuali apa? Yang nggak berkembang? Apa? SDM-nya, keturunannya. Jadi lainnya itu segala bidang berkembang kecuali SDM-nya. Jadi diakui bahwa bangsa Jepang begitu pesat dan unggul dalam produktivitas dan prestasi teknologinya. Nah, bangsa ini telah mengalahkan Eropa, betul, dan Amerika. Ini Korea juga mulai membuntuti Jepang, jadi mulai mengikuti jejak Jepang, ya, gitu. Nah, apa ini rahasianya? Yaitu rahasianya itu jadi ketika mereka dalam melakukan apapun, mereka itu selalu menyerap energi, selalu mendengarkan apapun motivasi yang diberikan. Itu yang dinamakan motivasi berprestasi. Kita tujuannya kemana? Sudah jelas. Diberikanlah kita motivasi. Gitu. Kamu harus ke sini, biar begini. Nah, ikutin, udah berprestasi, udah akhirnya. Nah, sekarang ibu mau tanya, kalian ada nggak di sini yang dari kemarin SMP sudah mempunyai cita-cita sampai sekarang masih tetap cita-citanya?
motivasi dari sekarang. Nilai saya harus istilahnya tinggi, nggak boleh rendah, ya. Jadi supaya bisa dapat PTN, ya. Dan ada lagi? Cita-citanya apa? Belum punya. Oke, siapa? Oke, Ken. Wih, atlet apa? Atlet bola basket. Itu cita-cita dari kecil apa dari SMP? Dari kecil sampai sekarang? Konsisten. Oke. Masih nih, itu dari kecil sampai sekarang. Oke. Kira-kira cita-cita kalian, nih ya, kalian butuh motivasinya itu yang seperti apa? Motivasi seperti apa yang kamu harapkan? Oke, sip. Ada lagi? Apa cita-citamu? Ya. Atlet. Atlet apa? Poli. Oke. Atlet poli berarti dari sekarang harus dilatih, ya. Harus dilatih fisiknya, harus dilatih strateginya, ya. Harus giat pokoknya. Nah, betul tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian yang punya cita-cita. Motivasi itu kadang tidak hanya kita butuhkan dari luar, ya. Betul. Tadi siapa namanya? Fadli. Fatin. Oke. Benar sekali. Sekarang motivasi kita butuhkan dari luar. Oke, sudah jelas pasti, ya. Tapi motivasi yang paling utama adalah dari dalam. Kenapa? Kalau kita nggak punya motivasi dari dalam, dari diri sendiri, itu kita nggak bakalan bisa berkembang, nggak bakalan bisa sampai kepada tujuan akhir kita. Sekarang contohnya, pengen jadi dokter. Dari sekarang, udah nyampe aja berproses. Mau ulangan, biarin ulangan jelek juga masih ada ulangan yang lain, gitu ya. Terus Sunda jelek, biarin Sunda masih ada matematika yang bagus. Nah, jadi motivasinya itu kayak setengah-setengah gitu. Kalau memang benar-benar ingin meraih apa yang kita inginkan untuk tercapai, ya dari diri sendiri dulu. Misalnya gini, saya harus bisa, saya pasti bisa. Karena kalau nggak bisa, saya ada dorongan dari orang tua. Nah, ibu mohon, kamu kalau bisa jadi dokter, karena cita-cita ibu itu pengen kamu jadi dokter. Pokoknya itu dorongan terbesar, ya, biasanya dari orang tua, ya. Gitu kan. Nah, ibu ini kamu jadi atlet, misalkan. Itu jadi dorongan terbesar. Tapi yang dari diri sendiri itu yang harus kalian perbesar dorongan dari diri sendiri, ya kan? Yaitu itu dengan cara semangat terus untuk belajar. Jangan bilang nggak bisa, karena nggak ada yang nggak bisa. Semuanya bisa. Nggak ada yang nggak mungkin, tidak ada yang mustahil. Saya kan itu, ya. Oke. Kemudian di sini yang tadi motivasi adalah penggerak di dalam diri sendiri, ya, di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Kemudian ini, nah di sini ada yang namanya kita mengenal dalam teori Maslow itu kebutuhan motivasi dalam bentuk piramid seperti itu, ya. Kenapa? Jadi di sini dalam teori Maslow itu kebutuhan dasar itu adalah berupa makan, minum, ya, kayak uang, materi, dan lain-lain itu kebutuhan dasar yang setiap manusia itu membutuhkan, gitu ya. Kemudian ada kebutuhan rasa aman. Apa itu? Kebutuhan rasa aman. Kita kan membutuhkan rasa nyaman, ya kan? Dimanapun kita berada itu kan kita membutuhkan kenyamanan, kemudian tentrem, ada yang menyayangi, gitu kan? Itu udah, ya Allah, udah enak banget tuh, ya, hidup, ya. Kalau di tengah-tengah orang yang menyayangi, adem ayem, nggak ada masalah, gitu. Kemudian kebutuhan sosial.
kalian lakukan saat ini, bergaul, berteman gitu ya, itu sosial, berkelompok ya. Kalau bisa jangan berkelompok ya. Kalian jangan apa namanya itu, bercirkel. Gitu. Ada nggak ada ya di sini Maya? Enggak. Di 10-9 itu nggak ada yang bersirkel, ya kan? Satu kelas semuanya satu circle. Betul nggak? Betul. Kemudian di sini ada kebutuhan harga diri. Nah, siapa di sini yang menjunjung tinggi harga diri? Kalau nggak yang angkat tangan berarti nggak punya. Oke, semuanya berarti menjunjung tinggi harga diri. Ya, menurut kalian harga diri seperti apa yang harus diperjuangkan ketika kalian harga dirinya injek-injek? Harga diri seperti apa yang utama? Ada di orang tua. Cakep. Kemudian ada lagi? Itu ini sebenarnya ya, apa namanya? Ya tidak dihargai juga ya. Harusnya pokoknya perempuan, apapun yang melakukan perempuan itu, misalkan sekolah tinggi-tinggi, dan balik lagi ke dapur gitu kan. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jangan menginjak-injak harga diri perempuan. Walaupun perempuan itu kembali lagi kodratnya misalkan ke dapur, itu bukan kodrat sebenarnya. Banyak yang salah. Perempuan kodratnya di dapur. Salah. Sumur dapur katanya gitu ya. Salah. Kodratnya perempuan itu melahirkan. Jadi seorang ibu itu kodrat. Harga diri orang tua luar biasa. Ketika ada yang menghina orang tua kita di garda terdepan untuk membelanya. Betul tidak? Betul. Karena bagi anak yang soleh-solehah, yang anak yang baik itu, orang tua adalah segalanya. Ketika anak yang misalkan dia baik di sekolah, dia rajin sholat, rajin beribadah misalkan, tapi sama orang tua melawan, itu belum bisa dikatakan anak yang baik. Tapi kalau misalkan di sekolah anaknya nggak mau ngerjain PR, anaknya misalkan suka jahil, banyak kasusnya, tapi kepada orang tua dia patuh, dia sayang, dia taat, itu yang menurut ibu anak yang baik. Karena kalau misalkan di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah, itu bukan berupa kenakalan, tapi mengeksplor apa yang dia bisa, ya bisanya ngejailinnya dia ngejahilin gitu. Dia nggak mampu mengerjakan PR, ya udah dia nggak mampu gitu. Tapi dia mampu membahagiakan hati orang. Itu anak yang baik ya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi. Apa itu? Kebutuhan khusus. Kebutuhan di mana kalian itu mempunyai keinginan, cita-cita. Saya kalau udah lulus SMA saya mau jadi pengusaha. Nah, dari kebutuhan yang di awal di paling bawah sampai ke tengah itu sampai ke atasnya itu terus. Jadi saling sangkut paut ya, dari bawah ke atas itu bagaimana caranya kita supaya bisa untuk mencapai keinginan yang di atas, kebutuhan aktualisasi itu dengan yaitu memotivasi diri sendiri dulu, mendapatkan atau mendengar motivasi dari yang lain sehingga nyambung. Ketika kita misalkan udah patah semangat nih, ada yang menyemangati dari pihak luar, oh iya, saya harus semangat lagi, saya harus bisa lagi nih. Ah bisa, 2 tahun lagi nih, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi nih, kita keluar SMA harus bisa mendapatkan PT-nya. Amin ya. Oke, tuh. Kemudian nih, yang tadi disampaikan Fatin. Motivasi itu ada 2. Ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam, yang tadi dijelaskan ya.
motivasi dari dalam, sedangkan ekstrinsik itu motivasi dari luar. Luar biasa kalau kita bisa bersinergi dua-duanya ya. Dari dalam kita semangat, dari luar kita serap. Ya, udah gitu. Kalian akan menjadi anak yang berprestasi. Ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau Bu, kira-kira kalau sharing lah, sharing. Ada yang mau sharing? Terus tiba-tiba ada seseorang yang matahin. Nah, kan? Saya banget. Coba, pernah nggak seperti itu? Ayo, angkat tangan. Siapa yang pernah seperti itu? Ibu pengen tahu perasaannya, Mei. Cerita. Oke, silakan. Itu sampai saya kan emang kayak aktif banget sih, kayak organisasi kedua masjid atau kayak OSIS. Apa? Kayak udah sih, Ada nggak motivasi intrinsiknya? Nggak ada. Karena udah dipatahkan dulu ya. Oke. Nah, setelah itu apa yang kamu lakukan? Bagaimana cara kamu bangkit dari keterpurukan itu? baru pas lulus SMA itu saya Udah mulai. tapi ternyata aku tuh masih satu kelas sama saya lagi. Oh, sekarang satu kelas. Ya. Mudah-mudahan nanti satu kelas ya. Oke, berarti itu pengalaman yang luar Minus dia kayak memaksa saya minus tuh kayak main keluar gitu loh. itu berarti pengaruhnya. Soalnya saya juga sama teman saya Nah, pengaruhnya dampaknya negatif ya. Oke. Ya, memang harusnya mau bener malah dibelokin gitu ya. Ya, mudah-mudahan dia juga berubah ya. Mudah-mudahan dia berubah. Kamu juga mendapatkan faedah lah dari kejadian itu. Jadi kamu ambil hikmahnya. Oh, saya punya pengalaman ini nih. Mungkin karena punya pengalaman itu yang akhirnya kamu jadi saya berhati-hati nih sama seseorang, ya kan? Antara mendekatkan dengan seseorang saya harus berhati-hati, gitu kan? Oke, yang lain ada yang pernah punya sesuatu keinginan yang tinggi terus tiba-tiba ada yang matahin aja, udah tuh buyar. Ada nggak yang begitu? Siapa? Tadi kayaknya banyak saya banget. Ibu lanjut. Tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi. Nah, yang pertama, lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Ya, jadi kalau tanda-tandanya nih, kalau kita sudah mempunyai dorongan terus sukses ya, maksudnya dorongan dari pihak luar tuh sudah membawa saya ke dalam cita-cita saya, terus aja kan sehingga terus aja semangat. Nah, dia itu akan mencapai puncaknya itu ketika dia berhasil sudah meraih. Misalkan saya untuk saat ini cita-cita saya adalah masuk PTN ya, sesuai dengan keinginan, misalkan di PTN di UGM misalkan, ternyata masuk. Nah, itu adalah dia udah sukses mendapatkan dorongan ya, atau motivasi berprestasi karena udah sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, kemudian jadi sukses itu bukan karena nasib bujur ya, tetapi hasil perjuangan. Pernah dengar? Proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu motivasinya. Jadi kalau banyak kendala nih dari kelas 10 ini, entah dari fisika, dari MTK, dari Indonesia, dari Sunda, misalkan kalian tuh merasa, aduh ini guru-gurunya bisa
mengatakan subhanallah gitu ya, tugas-tugasnya masya Allah gitu ya, itu. Tapi kalian yakinlah kalau saya berusaha ya, kalau saya memang benar-benar tuh belajar, itu hasil akhirnya itu berhasil. Jangan takut. Ngapain saya belajar capek-capek kalau ujung-ujungnya ada gurunya juga pelit? Jangan begitu. Atau misalkan ngapain saya capek-capek orang ujung-ujungnya juga saya nggak bakalan terima. Jadi jangan mengatakan, awas loh, intrinsik ya, diri yang ada di dalam ini yang akan menentukan kalian bisa atau enggak. Yang utama mindset. Apa? Mindset. Ketika kalian bilang bisa, insya Allah bisa. Ketika kalian misalkan pasti berhasil, pasti nilai saya besar, insya Allah besar. Tapi kalau diawali dengan nggak bisa, saya nggak bisa, Bu, susah, udah kesananya susah, kesananya nggak bakalan berhasil, kayak gitu ya. Nah, kemudian kegagalan bukan berarti sial. Nah, tetapi karena volume usahanya masih kurang. Betul itu. Jadi kegagalan kan bukan tolak ukur. Kalau misalkan udah gagal sekali, dianggap udah nggak mungkin bisa. Kok saya mah gagal? Ya, jangan dijadikan tolak ukur, ya. Karena mungkin introspeksi kembali lagi. Oh, mungkin usaha saya kurang keras. Itu ya. Oke. Kemudian mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Nah, orang yang memiliki atau apa sih selalu mempunyai motivasi berprestasi itu selalu kreatif, berinovasi apapun. Ini kayaknya ini harus begini nih, ini kayaknya enggak nih, kayaknya kurang ini nih. Jadi pemikirannya selalu seperti itu, enggak cuma berdiam diri, cuma apa sih ya pasrah gitu. Mau ulangan sekarang ayah sudahlah isi seadanya gitu. Itu namanya tidak punya motivasi kayak gitu ya. Nah, kemudian suka tantangan. Nah, ini nantang, Bu, hari ini ulangan gitu ya kan, itu tantangan. Siap ulangan? Oh tentu Bu, saya siap. Walaupun udah belajar tetap aja siap Bu. Nah, dalam hati benar salah lihat nanti, yang penting yakin gitu kan. Nah itu perlu juga gitu ya. Tapi kalau nggak belajar ya jangan nantang juga gitu. Itu ya, suka tantangan dan memilih tugas yang resikonya yaitu realistik sesuai kemampuan nyata yang dimiliki. Kalau tidak belajar jangan menantang. Kalau sudah belajar ya silakan tantang. Bu, mana tugasnya? Ibu belum memberikan tugas loh. Ada nggak sih gitu? Oke. Penutup aja deh. Pulang aja, Bu. Oke, yang terakhir adalah cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Gimana caranya? Yang pertama, tetapkan tujuan. Tujuan yang tadi Ibu sebutkan, apa tujuan kalian? Ya, tujuan kalian, cita-citanya apa? Tetapkan dalam hati. Saya punya cita-cita ini. Simpan dalam hati, teguhkan, yakin, pasti bisa. Ya. Kemudian susunlah target yang masuk akal. Apa itu? Kalian harus target nih, pengen jadi dokter. Target di kelas 10 saya harus dapat nilai sekian. Target di kelas 11 saya harus bisa nilai sekian. Target di kelas 12 saya harus bisa lebih lagi dari 10 11. Gitu. Jadi targetnya kalian harus tek gitu. Insya Allah bisa ya. Kemudian belajar menggunakan bahasa berprestasi. Nah itu. Jadi saya bisa, saya mampu, saya pasti sukses. Saya bisa ranking 1, saya bisa jadi juara, ya, saya bisa masuk PTN. Jadi motivasi berprestasi seperti itu. Kemudian belajar sendiri, cermat menganalisis diri. Apa itu? Kalian harus bisa menganalisis diri sendiri. Ketika kita
Ulangan jeblok kita introspeksi. Padahal tadi sudah dikasih tahu kan kisi-kisinya ya. Sudah dijabarkan semua kisi-kisinya. Kenapa nilainya kok masih jeblok? Kenapa nilainya masih kecil? Gitu. Itu introspeksi dong, analisis diri sendiri. Belajar nggak sih saya tadi? Kok nilai saya jelek? Padahal gurunya udah ngasih kisi-kisi itu. Semua malahan sama jawaban-jawabannya. Tapi kok jawabannya masih aja kurang. Apa nih yang salah dengan diri saya? Itu ya. Jadi analisis diri sendiri, introspeksi. Itu. Perkaya motivasi. Kalian tampung semua. Kalau bisa gini, ke setiap guru, Bu, kasih saya motivasi biar saya nggak ngantuk terus. Kasih saya motivasi biar saya nilai saya bagus pada mata pelajaran Ibu. Itu semua guru minta, bahkan ke teman. Bro, kasih dong saya motivasi biar aku bisa ini ngerjain kayak kamu, biar aku bisa pintar kayak kamu misalnya. Aku pintar, tapi tuh aku masih di bawah kamu. Nah, gitu ya. Jadi jangan aku udah bodoh, nggak ada. Jangan pernah bilang kalian bodoh, kalian nggak bisa, kalian misalkan, aduh, pokoknya yang terburuk jangan. Tapi bilang saja saya pintar, tapi masih belajar, ya. Jangan nanti kalian mematahkan teman-teman juga. Gimana sih katanya pintar? Kok nilai ini 1 misalkan gitu. Saya memang pintar, tapi memang pada pelajaran itu saya kecolongan ketiduran tidak belajar. Gitu. Makanya nilai saya segitu. Ngeles aja ngeles. Nggak apa-apa. Tetap motivasi dalam diri bahwa saya itu pintar. Ya. Ingat, dalam pikiran saya pintar, saya pintar. Gitu. Nggak boleh bilang saya nggak bisa, harus bisa. Itu motivasi terhadap diri sendiri yang paling penting gitu ya. Nah, dengan cara menumbuhkan motivasi berprestasi 5 poin tersebut, insya Allah kalian akan mencapai tujuan cita-cita kalian. Masuk PTN semua, ya, sesuai dengan cita-cita. Makanya dari sekarang tumbuhkan kepercayaan diri, kumpulkan cita-cita sebanyak mungkin, tapi tetap pilih salah satu. Jangan maruk semua pengen. Nanti bingung nentuinnya kemana, ya. Oke. Jadi pada dasarnya atau pada intinya kita semua membutuhkan motivasi. Semangat tetap kalian berjuang untuk masa depan kalian sendiri. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Materi yang Ibu sampaikan yaitu tentang motivasi berprestasi, semoga bisa menambah wawasan, pengetahuan dan ilmu untuk kalian, juga bisa menambah motivasi buat kalian dalam menghadapi keinginan atau cita-cita yang akan kalian kejar nantinya, ya. Itu. Kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya lagi, baik, mungkin Ibu tutup sekian dari Ibu. Semoga apa-apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Ibu. Wabillahi taufiq wal